Ramadan kali ini tingkatkan kualitas sholat kita. Perbaiki rukun-rukunnya, perbaiki gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, waktu-waktu sholat kita. Itulah enaknya itu orang kalau dekat dengan masjid rumah. Karena kalau dekat dengan masjid rumah, minimal kita bisa berjamaah. Maka bapak-bapak ini kalau mau belikan rumah besok anaknya, cari yang dekat dengan masjid. Jangan beli rumah 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau supaya tidak masuk ke rumah sakit. Tidak pernah itu kau dimasukkan dalam rasa raki. Wah, saya pernah dari enaknya itu rumah sakit. Baru jengkelku sakit tompak baru datang orang bawakan ki kue. Apalagi kalau sakit makin tidak bisa dimakan semua. Makan ki ustaz, makan ki apa makan sakit makin ini. Coba beda kalau waktu tak sehat, biar tidak nusuruh aku habisi juga. Ya? Nah, itu ada lagi bikin rumah 10 menit dari mall. Mau kau tiap hari ke mall? 5 menit dari bandara. Paling 1 kali kau 1 tahun pergi bandara. Yang bagus 3 menit dari masjid. 5 menit dari masjid. Insya Allah kalau rumah kita dekat masjid, anak-anak pasti mainnya di masjid. Kalau sudah main di masjid anak-anak, insya Allah hatinya akan terpelihara. Kita juga takmir masjid. Jangan tong kalau anak-anak ke masjid nak ribut, langsung semes. Pak! Keluar kok. Tidak mau datang. Bapak-bapak juga kalau anak-anak mau pergi ke masjid, belikan baju. Belikan songkok. Ini mau pergi masjid, Pak, mau ke masjid. Taraweh. Belikan songkok. Itu ada songkok na nenek mau pakai nak. Songkok na nenek na nomor 9. Dia kepala aja nomor 7. Bayangkan itu Pak, tak putar-putar songkoknya. Pas ruku jatuh, diketawain sama teman nah. Pak Doja, Pak Doja, Pak Doja, Pak Doja. Nggak mau mimpi masjid gara-gara apa? Bapaknya. Dah usahakan Ramadan kali ini perbaiki kualitas sholat. Itu dulu. Tidak mungkin Allah sampaikan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar kalau memang sholat tidak akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kenapa ada orang sholat tetap tidak baik sifatnya? Percaya itu salah satu penyebabnya karena sholatnya yang penting gugur kewajiban. Nah, yang berikutnya, selama Ramadan ini usahakan Bapak Ibu sekalian sholat nilai-nilainya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholatnya, satu diantaranya dia sholat 24 jam. Ada Quran sholat 24 jam? Ada. Artinya apa? Nilai-nilai sholat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai-nilai sholat? 1. Ibu bapak, bisa ndak sholat tidak ada wudhu? Bisa? Bisa? Bisa. Tayamum? Kalau tidak ada air toh tayamum. Pernah ada orang di tayamum, Pak ini di sampingku duduk kan atau bilang ustaz. Itu kan kalau kita berangkat subuh dari Jakarta jam-jam 2 atau hampir jam 3 itu pasti kita sholat subuhnya di pesawat. Pasti sholat subuhnya di pesawat. Dan itu hampir setiap subuh kalau saya pulang dari Jakarta, kalau 100 penumpang pesawat upak sekali kalau ada 5 sholat subuh di atas pesawat. Pasti di atas pesawat sholat tidak mungkin sebelum terbang. Belum pi masuk. Tidak mungkin juga tiba pi jam 6 nih. Pasti di atas pesawat orang sholat. Nah, ada orang saya lagi dia sholat tayamum nih. Begini cara tayamum ibu. Mau ketawa, takut tersinggung nih, terpaksa bagaimana? Nak kira berkali pakai air. Namanya napa tolo-tolo dirinya. Orang kalau tayamum lihat ya yang ndak biasa ya. Kursus kilat. Ini lengan baju harus di atas siku. Ya. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini rata dengan siku. Atau di bawah siku. Dia harus di atas. Ya. Nah, kenapa? Karena ini harus diusap semua. Karena kalau dia sejajar siku, tidak kena siku. Nah, itu siku yang harus diusap. Nah, begini. Letakkan telapak tangan di dinding. Dinding pesawat atau dinding mobil. Sudah itu,
pertama tadi wajah dulu. Sorry, wajah dulu. Wajah dulu, ini dulu. Nah. Usap semua yang tidak ditumbuhi bulu. Sudah. Ini tangan kiri dibawa. Sapuannya sampai di sini. Sini ya. Ini dulu. Usap. Nah, Pak Jeko. Ya, kasih bengkok siku. Karena ini siku makin tua makin keriput. Ya, kerepot. Sudah, lap. Nah, masuk ini. Ini tadi kan ini. Belahan ini tadi kan. Nah, berarti tersisa debu di sini. Nah, maka ini lagi. Yang apa lagi? Telapaknya. Nah, ini. Sudah. Tadi kanan di atas. Sekarang kiri di atas. Ini lagi. Setengah. Nah, ini. Saat selipat siku. Nah. Sudah mi? Sama ya mako. Ya mako lagi pura-pura ada air. Berarti aku makala. Ya. Sudah itu terserah dia mau tersinggung atau tidak, aku kasih tahu nih. Nampak tayamum beda kalau pakai air. Kalau tayamum ini saja dicuci Pak, dibasuh sama ini. Selesai, tidak ada gini. Samanya. Dia bilang, oh begitu Pak Ustaz. Iya, pernah dulu ada ku dengar begitu. Dalam hatiku, modus lagi. Ya, nah, sudah. Sholat duduk. Anggaplah ini lagi duduk. Kalau duduk, ambil maki kudunta ibu, kasih keluar mi kudunta pakai. Kalau ibu jilbabnya bisa menutup aurat semuanya, ibu ndak usah pakai kudun sholat, cukup yang dipakai. Nah, bapak-bapak duduk mi. Kasih tahu di samping tak. Jangan kau ganggu sembahyang nggak dulu. Jangan sampai orang non muslim dia ndak tahu kalau kita lagi sholat. Nah, kira-kira nanti gila. Ya, kasih tahu. Bilang saya lagi sholat, tolong jangan diganggu. Allahu Akbar. Sudah mi? Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, selesai. Allahu Akbar. Kepala saja goyang kalau ruku. Begini saja ibu. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sudah itu. Kalau ruku, badan tak ikut kasih tunduk. Allahu Akbar. Sejauh-jauhnya. Kalau sujud, Allahu Akbar. Nah, sudah dan seterusnya. 2 rakaat. Kalau subuh. Nah, kalau duhur, boleh langsung ibu jamak. Duhur 2, asar 2. Tapi kalau ibu merasa, masih asar ini sampai ke rumahku, cukup sholat duhur. Nah, kalau di atas pesawat, yakin bisa sampai di rumah, boleh 2 pilihan. Pilihan pertama, sholat di atas pesawat. Pilihan kedua, sampai pagi. Namanya jamak takhir. Sholat duhur dikerjakan di waktu asar, nanti setelah tiba di rumah. Bagaimana caranya? Ulama pertama mengatakan, duhur dulu 4, baru asar. Tertib namanya. Duluan tonsen duhur daripada asar. Cara kedua, asar dulu, baru duhur. Kenapa? Kata ulama, karena namanya duhur ini ikut di belakangi. Mana yang cocok? Cocok semua. Kalau cocok semua, mana yang salah? Ndak sembayang. Ya? Jelas ya? Nah, sudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, amalan-amalannya salat tutup aurat. Itu berarti air wudhu. Itu berarti orang yang sholatnya 24 jam hidupnya bersih. Jangan sampai kita yang rajin wudhu 5 kali sehari semalam, tapi rumah jorok. Tempat tidurnya jorok. Itu tidak syariah. Orang yang baik sholatnya pasti tidak bisa tenang kalau tempat tidurnya, kamarnya, rumahnya kotor. Kenapa? Dia gelisah karena orang yang sholat dengan baik itu pasti hidupnya bersih, pikiran bersih. Kalau orang tempat tidurnya bersih, kamarnya bersih, sekitarnya bersih, pasti selalu bersih pikirannya. Tapi coba kalau jorok, tempat toiletnya busuk, bau. Tempat tidurnya banyak kuman-kumannya, bau. Begitu mau tidur tiba-tiba ada kecoa. Itu pasti sholatnya tidak berfungsi dalam hidupnya.
Bersih tidak harus mewah. Bersih tidak harus mahal. Tapi bersih itu bagian daripada kebiasaan hidup yang tidak senang hatinya, tidak tentram hatinya kalau bau, tidak tentram hatinya kalau tidak rapi, tidak tertam perasaannya kalau ada yang tidak bersih di sekitarnya. Apalagi orang yang sholat itu insya Allah disiplin. Kenapa? Bu, Pak, bisa enggak sholat duhur jam 4 sore? Kalau normal ya. Kalau normal, bisa enggak? Enggak, karena itu masuk asar. Itu berarti orang yang baik sholatnya menghargai waktu. Disiplin waktu. Nah, lain sebagainya. Banyak nilai-nilai sholat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ramadan usahakan. Selain memperbanyak sholat sunnah, sholat wajib disempurnakan, tambah-tambah sholat sunnata. Malam hari tarawih ki. Karena tarawih ini hanya bisa di bulan Ramadan. Bisa enggak tarawih di bulan Syawal? Bisa enggak tarawih di bulan Syawal? Kalau di luar Ramadan bisa enggak puasa? Di luar Ramadan bisa enggak puasa? Bisa. Puasa Syawal, puasa Senin Kamis, seumur hidup bisa. Masih mau tambah puasa Nabi Daud. 1 kali puasa, 1 kali tidak. Tapi tarawih bisa enggak di luar Ramadan? Enggak. Maka selama Ramadan nasangugi acecengi tarawih. Usahakan jangan pernah lepas tarawihmu. Kenapa? Bisa jadi tahun depan kau tidak akan tarawih lagi. Temanku saya hari kedua, teman akrab. Tidur di malam. Jam 1 dikasih bangun istrinya sahur. Ternyata sudah meninggal. Dalam keadaan tidur. Bisa? Bagaimana itu kalau kita? Tidak ada tarawih. Maka selama umur masih ada, waktu masih ada, kesempatan masih baik, umur juga masih bagus, masih bisa hidup, kesehatan, waktu cukup, jangan sia-siakan tarawih. Masih muda tarawihnya 8. Bukan karena mazhab, tapi karena tidak mampu. Pacetong. Masa tidak bisa ke 20 rakaat masih muda? Pasti beda, sama, tidak mungkin. Bagi saya, bagaimana caranya? 1:21:4. 1:21:8. Soal apa pahalanya? Biar Allah yang tahu. Yang penting usahakan dulu. Usahakan dulu. Ya, apalagi pagi. Jangan lepaskan sholat duha. Pagi hari sholat duha. Kalau tidak bisa kau 8:2 mau. Ibu-ibu. Hei. Kalau pergi suami cari nafkah. Mau bantu suami tak cari nafkah? Mau ibu? Mau buka pintu rezekinya suami tak ibu supaya banyak penghasilannya? Mau ibu? Pasti mau. Caranya pergi suami tak cari nafkah, tinggal ki sholat duha di rumah tak. Sudah sholat duha, WhatsApp suami tak, bang, daeng, jangki menghalalkan segala cara. Barusan ku doakan ki dalam sholat duhaku. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita. Saya yakin lebih baik rezeki kita. Kenapa? Baru sangat sholat duha di rumah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pernah kasih begitu suami tak ibu? Pernah? Pernah WhatsApp begitu suami tak? Pali WhatsAppnya jangan lupa singgah beli gas.